Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfilia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 8111421 Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum internasional dan apa itu subjek hukum internasional? Nah, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang membatasi batas negara, baik negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, subjek hukum lain bukan negara dengan subjek hukum lain bukan negara juga. Nah, hukum internasional itu sudah paham kan? Nah, sekarang kita menjelaskan apa itu subjek hukum internasional. Oke, subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional itu ada 6 teman-teman. Yang pertama itu ada negara, yang kedua ada Tahta Suci atau Vatikan, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat Palang Merah Internasional, yang kelima pemberontak, dan yang keenam individu. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh. Menurut Konvensi Montevideo 1949, negara disebut sebagai subjek hukum internasional jika mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka secara otomatis negara tersebut memiliki kedaulatan dan dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Nah, yang kedua itu ada Tahta Suci atau Vatikan. Vatikan merupakan subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal ini terjadi setelah diselenggarakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang tercantum dalam Lateran Treaty atau Perjanjian Lateran mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci yang memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik. Ada beberapa organisasi internasional yang menerima Tahta Suci sebagai anggotanya, yakni International Postal Union dan The International Automatic. Subjek hukum internasional selanjutnya itu ada organisasi internasional. Klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan LBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Misalnya World Bank, ILO, UNESCO, WHO. Selanjutnya, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya ASEAN. Yang keempat, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan yang bersifat khusus. Contohnya NATO. Subjek hukum internasional lainnya itu ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross atau ICRC berkedudukan di Jenewa dan berdiri pada 1963. Organisasi ini dikatakan sebagai subjek hukum yang diperkuat dengan Konvensi Palang Merah Internasional pada 1949 tentang perlindungan korban perang. Dalam konvensi tersebut, Palang Merah Internasional diberi kedudukan khusus dalam konflik bersenjata. Untuk apa? Untuk menolong korban perang dari pihak yang berselisih tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Sejak itu,
Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional, walau lingkupnya sangat-sangat terbatas. Subjek hukum internasional yang kelima selanjutnya itu ada pemberontak. Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak ini tidak dapat menjadi subjek hukum internasional tanpa syarat. Yang pertama, jika telah terorganisir. Yang kedua, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Jika memenuhi semua itu, maka pemberontak bisa menjadi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir itu ada individu, teman-teman. Berkaitan dengan individu sebagai salah satu subjek internasional, terdapat dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, di satu pihak ada beberapa ahli hukum internasional yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah sistem yang dibentuk oleh, dari, dan untuk negara-negara. Di lain pihak, ada beberapa ahli hukum juga, di antaranya Skell dan Warwick, memiliki pendapat yang sama bahwa aktor sesungguhnya hanya di dalam setiap negara adalah individu, teman-teman. Negara tidak akan ada atau terbentuk tanpa adanya individu-individu dalam suatu negara. Oke. Cukup sekian penjelasan subjek hukum internasional dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.